Oh, ini kan akhir tahun. Mau makan-makan nggak satu kelas kita? Ayo makan-makan yuk. Ayo, seru nih akhirnya makan-makan bareng. Ini mau makan jadinya apa? Ya. Mau makan pizza aja yuk. Padang aja nggak sih? Ya udah, daripada kita banyak ribut, kita voting aja nih kita mau makan apa. Setuju gak? Setuju gak? Oh, boleh juga tuh makan pizza. Oke sih. Yaudah guys, akhirnya kita makan pizza aja ya. Oh, mau pizza aja. Ya udah, kalau kayak gitu kita pakai uang kas yang kita udah kumpulin selama setahun. Terus ya udah, menurut lu pada gimana? Weh, jadi ini kan kemarin malam abis selesai party, gue hitung nih semua buat pizza, utensil, minum-minum segala. Ternyata habis 700. Terus kita masih ada sisa 300.000 lebih. Ini gue kirim kalkulasi ke lu ya. Menurut lu kita gimana nih duitnya? Kita pakai buat apa? Sisanya 300.000 ya? Iya bener. Tunggu kita bagi dua aja toh, nggak usah kita balikin ke kelas. Bisa sih, tapi kan ini bukan uang kita, Dre. Kita harus balikin ke kelas kita, soalnya kan ini uang yang mereka udah kumpulin selama setahun. Terus ya nggak adil lagi kita ambil semua. Bodo amat toh, kita bisa pakai buat minum-minum, bisa buat senang-senang sendiri toh. Aduh, kita nggak boleh kayak gitu, Dre. Ini kan uang kelas, kita harus tanggung jawab sebagai bendahara kelas. Kita harus nggak boleh korupsi kayak gitu. Nah yaudahlah, bodo amat lah, balikin aja nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini gue ada sisa duit nih, uang kas bekas pesta kemarin. Ayo sini lu pada ambil. Ini ya Vanessa. Gimana nih? Kasih ya. Ini deh. Thank you. Iya sih. Makasih ya. Sama-sama. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagian di mana apa yang bisa dilakukan kelompok untuk mencontoh atau meneladani semangat beliau di masa sekarang. Kita bisa meniru perilaku dari Bapak Muhammad Hatta dengan cara bertanggung jawab atas kewajiban dan hak kita masing-masing. Contohnya adalah seperti saat di short movie kami di mana Toto menolak duit ekstra dari Andre untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti meminum-minum atau menyimpan duitnya untuk diri sendiri. Karena aksi tersebut tidak sesuai dengan aksi Muhammad Hatta, di mana saat ia menolak tawaran uang sodoran dari sekretaris kabinetnya sebanyak 6 juta karena menurut ia uang tersebut adalah uang rakyat dan itu wajib dikembalikan kepada rakyatnya sendiri dan tidak untuk kepentingan masing-masing. Tokoh yang menginspirasi film ini adalah Muhammad Hatta. Kami memilih beliau karena beliau adalah tokoh yang inspiratif. Ia adalah seorang pahlawan reformasi yang memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi. Sikap tanggung jawab itu selalu ia tunjukkan selama hidupnya. Salah satu cerita mengenai sikap tanggung jawab Muhammad Hatta adalah saat ia ditawarkan uang sebesar 6 juta rupiah yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional Bung Hatta selama menjabat menjadi wakil presiden. Tapi karena sikap tanggung jawabnya, dana itu ia tolak. Ia mengembalikan uang itu kepada negara karena ia tahu uang itu bukan bagian dari haknya. Berikutnya, apa moral cerita film tersebut? Moral yang ingin kami tampilkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita dan harus bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan. So Vanessa, oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan menjadi keprihatinan dan dilakukan tokoh tersebut kalau beliau hidup di zaman sekarang? Sebagai seorang legendaris yang pernah menjabat di dunia pemerintahan Indonesia, kami mengira Muhammad Hatta pasti merasa kecewa akan peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia, di mana peristiwa korupsi di Indonesia terjadi karena pelaku yang merupakan seorang pejabat pemerintahan menerima dan bahkan mencari uang haram atau uang yang bukan merupakan hak milik pelaku. Menurut kami, Muhammad Hatta akan menjadi salah satu petinggi di KPK jika ia masih hidup di zaman sekarang. Muhammad Hatta memiliki nilai tanggung jawab dan kejujuran yang tinggi, maka ia pasti akan membawa KPK ke arah yang lebih baik lagi. Kami mengatakan demikian karena pada zaman pemerintahan Soeharto, Muhammad Hatta pernah ditunjuk dan bersedia untuk menjadi tim pencatat keuangan negara serta penganalisis korupsi. Namun laporan yang ia buat atas perannya itu tidak pernah dipublikasikan.